Record loh, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 mata kuliah Sistem Transportasi Cerdas dengan dosen pengampu Ibu Gloria Novitasari akan mensosialisasikan apa itu kendaraan odol. Untuk yang pertama-tama adalah mohon izin kami memperkenalkan diri dengan saya Ibnu Faikotur Rahman Ardani, notar 2202140. Selanjutnya ada saya sendiri Abdul Habib, notar 220202. Saya Taruna Nindya Wistiwa Wibowo dengan notar 2202373. Kemudian ada dari kelompok dua, saya Brandon Ardiansyah dengan notar 2202064. Izin perkenalan diri, nama Ternan India, Riana Nafal Fauzan, Notar 2202303. Siap, terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama Tarunan India Pindo Enggal Pinanggi, notar 2202276. Untuk yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu odol. Odol yang dimaksud di sini adalah bukan truk yang mengangkut pasta gigi, melainkan odol adalah kepanjangan dari over dimension dan overloading atau kendaraan yang memiliki dimensi atau muatan melebihi batas yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk jenis pelanggaran odol adalah over dimension dan overloading. Untuk overdimension adalah dimensi kendaraan tidak sesuai standar, dan overloading adalah muatan yang melebihi kapasitas. Peraturan terkait mengenai odol yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk segala hal terkait lalu lintas angkutan jalan dan keselamatan transportasi. Poin penting pada undang-undang ini menegaskan pentingnya kelayakan kendaraan untuk menghindari resiko kecelakaan dan kerusakan jalan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Peraturan pemerintah ini menjabarkan persyaratan teknis kendaraan lebih detail meliputi dimensi kendaraan yang mengatur batas panjang, lebar, tinggi kendaraan dan dengan sesuai kelas jalan. Yang selanjutnya adalah muatan kendaraan, yaitu beban sumbu kendaraan yang diizinkan atau tonase. Selanjutnya adalah sanksi memberikan pedoman tentang tindakan hukum bagi pelanggaran, termasuk larangan modifikasi dimensi kendaraan tanpa izin. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Odol. Kementerian Perhubungan mengeluarkan berbagai peraturan teknis untuk mendukung pelaksanaan program Zero Odol, antara lain pengawasan operasional, sanksi administratif, dan edukasi dan kampanye. Selanjutnya ada batasan teknis. Batasan teknis sendiri ini terdiri dimensi maksimal, yaitu aturan kendaraan harus memenuhi standar dimensi yang telah ditetapkan berdasarkan kelas jalan. Panjang dari kendaraan tidak boleh melebihi panjang dari panjang tertentu sesuai jenis dan fungsinya. Contoh truk, bus, kendaraan pribadi memiliki batas panjang yang berbeda. Kemudian lebar untuk maksimal umumnya 2,5 meter untuk jalan umum di Indonesia. Tinggi dari kendaraan juga diatur untuk memastikan kendaraan terutama saat melewati terowongan atau jembatan yang rendah. Tujuannya
untuk mencegah kendaraan terlalu besar yang dapat membahayakan kendaraan lain. Kemudian mengurangi resiko kerusakan pada infrastruktur seperti jembatan atau jalan sempit. Kemudian ada kapasitas muatan sesuai kelas jalan, yaitu aturan beban maksimal kendaraan yang harus sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Kelas jalan pertama, jalan utama yang bisa menahan kendaraan dengan beban berat, atau misalnya jalan tol. Jalan kelas 2 atau kelas 3, jalan dengan daya dukung lebih kecil, misalnya jalan kabupaten. Beban sumbu yang ditopang oleh setiap sumbu roda kendaraan diatur untuk mencegah deformasi jalan. Contoh beban maksimal per sumbu pada jalan kelas 1 adalah 10 ton. Tujuannya untuk mengurangi kerusakan jalan akibat muatan berlebih, meningkatkan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Dampak kendaraan odol seperti kerusakan infrastruktur, ekonomi, keselamatan, dan dampak lingkungan. Kerusakan infrastruktur sendiri, jalan cepat rusak, kerusakan jembatan, dan masih banyak lagi. Ekonomi, biaya perbaikan meningkat, anggaran negara yang harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru malah diserap untuk jembatan atau jalan akibat kerusakan odol tersebut. Efek domino dari yang ditimbulkan daripada kerusakan jalan memperlambat distribusi barang, meningkatkan biaya logistik, dan akhirnya mempengaruhi harga barang di pasar. Kemudian keselamatan ini menghentikan kendaraan atau pengereman kurang efektif, berbelok atau berisiko terguling, meningkatkan risiko kecelakaan fatal di jalan raya, baik bagi pengemudi odol maupun pengguna jalan lainnya. Dampak lingkungan sendiri, kendaraan odol membutuhkan tenaga mesin yang lebih besar karena bermuatan berlebih. Hasilnya emisi gas buang lebih tinggi, memperburuk polusi udara. Kemudian ada lingkungan sekitar jalan yang rusak juga terkena dampak negatif, misalnya genangan air dan erosi tanah. Kemudian ada beberapa kasus odol yang tersajikan dalam materi presentasi kami. Yang pertama, contoh kerusakan jembatan. Seperti yang kita ketahui bahwa jembatan memiliki daya tampung bobot yang lebih lemah daripada ruas jalan biasa maupun ruas simpang biasa. Yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas. Odol dapat mempengaruhi kontrol pengemudi terhadap kendaraan dan kemampuan bermanuver suatu kendaraan karena bobotnya yang berlebih. Maka dari itu tidak jarang odol mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, kerusakan jalan. Jalan yang dipaksa untuk menopang bobot yang tidak semestinya ditopang akan rentan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, harus dipastikan kendaraan yang melewati suatu ruas jalan, bobot maupun dimensinya harus sesuai dengan kemampuan oleh dari jalan tersebut sendiri. Selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam penanganan dan pengendalian odol. Yang pertama, penegakan hukum, tilang sanksi administratif. Pemerintah bertugas menegakkan hukum dengan melakukan penilangan terhadap kendaraan yang melanggar aturan over dimension dan overload. Sanksi administratif seperti denda, pencabutan izin usaha, atau larangan operasional diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Yang kedua, yaitu peningkatan pengawasan di jembatan timbang. Jembatan timbang berfungsi sebagai salah satu alat penting dalam memantau berat kendaraan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasan di titik ini dengan memastikan peralatan timbangan berfungsi optimal dan petugas menjalankan tugas dengan transparan dan tegas. Yang ketiga adalah kampanye dan edukasi. Pemerintah wajib menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi kepada pelaku usaha transportasi dan masyarakat umum tentang bahaya odol. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif odol terhadap infrastruktur, keselamatan pengguna jalan, dan lingkungan. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam penanganan dan pengendalian odol.
Selain pemerintah, masyarakat juga Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait kendaraan odol. Namun, keberhasilan penanganan odol tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Contoh peran pemerintah. Yang pertama, pembuatan kebijakan, yaitu regulasi seperti batas dimensi dan muatan kendaraan. Yang kedua, melakukan pengawasan melalui jembatan timbang, alat pengukur muatan, dan penegakan hukum. Yang ketiga ada penyediaan infrastruktur dari jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua ada dari peran masyarakat. Masyarakat termasuk pelaku usaha transportasi, pengemudi, dan pengguna jalan lain. Berperan penting dalam mendukung program pengendalian odol dengan cara yang pertama kepatuhan, yaitu mematuhi aturan terkait dimensi dan muatan kendaraan yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang kedua ada kesadaran, itu menghindari praktik odol karena dampaknya merugikan semua pihak, termasuk kembali ke masyarakat sendiri. Yang ketiga ada partisipasi, yaitu bisa melaporkan pelanggaran atau memberikan masukan untuk perbaikan regulasi. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama, sisi penguatan regulasi, yaitu dengan hukuman tegas untuk pelanggar, dan yang kedua penyesuaian peraturan sesuai kondisi saat ini. Yang kedua teknologi dan infrastruktur. Yang pertama penggunaan Weight in Motion WIM system, dan yang kedua perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Yang ketiga ada edukasi, yaitu pemerintah bisa mengadakan program sosialisasi untuk pelaku usaha transportasi guna mengurangi praktik odol. Dukungan untuk program Zero Odol. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah odol, seperti pembatasan dimensi dan muatan kendaraan, pengawasan jembatan timbang, serta sanksi administratif. Dukungan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran seperti modifikasi kendaraan tanpa izin atau membawa muatan berlebih, serta memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan jika diperlukan. Dengan mendukung regulasi, semua pihak dapat berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi yang lebih teratur, aman, dan efisien. Menggunakan kendaraan sesuai standar. Kendaraan yang memenuhi standar teknis dan layak jalan adalah kunci utama untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh odol itu sendiri. Langkah konkretnya, yang pertama, pemilik kendaraan memastikan kendaraan tidak dimodifikasi secara ilegal atau overdimension. Yang kedua, pengemudi memastikan muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan dan kelas jalan yang dilalui atau overloading. Yang ketiga, perusahaan transportasi berinvestasi pada armada yang sesuai standar, manfaat,
Dari hal tersebut, yang pertama mengurangi kemungkinan kecelakaan akibat kendaraan yang tidak stabil atau tidak layak jalan. Yang kedua, memperpanjang umur infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Berkontribusi menjaga keselamatan di jalan. Kendaraan odol tidak hanya berisiko untuk pengemudi, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Tindakan untuk menjaga keselamatannya yaitu menghindari praktik yang dapat membahayakan seperti kelebihan muatan, mengedukasi pengemudi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara, serta mendukung kampanye kesadaran keselamatan di jalan, baik melalui komunitas, transportasi, maupun media sosial. Manfaatnya yaitu meningkatkan rasa aman bagi semua pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan odol itu sendiri. Baiklah, selanjutnya tujuan program dari Zero Odol. Program ini bertujuan untuk yang pertama, menghilangkan kendaraan odol dari jalan raya. Yang kedua, menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi beban biaya pemerintah akibat kerusakan infrastruktur. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, tujuan Zero Odol dapat tercapai. Mari bersama-sama kita wujudkan jalan raya yang lebih aman dan berkualitas. Selanjutnya, kesimpulan dari paparan yang telah kami sampaikan ialah kendaraan odol atau overdimension overloading merupakan masalah serius yang membawa dampak negatif besar terhadap keselamatan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, dan lingkungan. Odol tidak hanya merugikan pemerintah melalui biaya perbaikan jalan yang tinggi, tetapi juga membahayakan masyarakat luas dengan meningkatnya risiko kecelakaan, polusi udara, dan gangguan terhadap distribusi logistik. Penanganan masalah odol memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendukung regulasi, meningkatkan kesadaran, dan mematuhi aturan terkait dimensi serta muatan kendaraan. Program Zero Odol menjadi tujuan bersama untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak. Dengan menekankan pentingnya keselamatan bagi pengguna jalan, keberlanjutan infrastruktur, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, Zero Odol dapat membawa perubahan nyata. Bersama-sama, marilah kita mewujudkan transportasi yang lebih baik, aman, efisien, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penontonnya nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.